Iman akan mendatangkan mujizat. Ketaatan akan mendatangkan pemulihan. Pemulihan akan mendatangkan kesukacitaaan. Tentunya kita semua pada pagi hari ini bersukacita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya Melva Febrianti Samalo, mahasiswa praktek pelayanan gerejawi di Banjarbaru dari STT GKE Banjarmasin. Perenungan singkat pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Namun pada saat ini saya hanya mengutip satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam ayat 14 yang berbunyi demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari yang penuh dengan sukacita ini untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Pastinya kita semua pernah mengalami yang namanya penderitaan karena kesakitan. Kesakitan atau rasa sakit yang dapat membuat kita menjadi seseorang yang cenderung untuk menutup diri dan kurang percaya kepada orang lain. Sakit yang paling menyakitkan di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini dan yang paling membuat menderita itu adalah penyakit kusta. Selain dianggap penyakit ini menjijikan dan juga penyakit ini dianggap hina, penyakit kusta ini juga dianggap terkutuk, najis, bahkan berdosa pada zaman itu. Walaupun kita tahu bahwa di dalam pembacaan ini pada ayat 1 Naaman dikatakan bahwa ia adalah seorang panglima raja Aram, seseorang yang terpandang dan ia sangat disayangi oleh tuannya. Namun ketika ia sakit kusta, ia dikucilkan dari keluarga dan juga masyarakat. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Naaman harus pergi ke Samaria. Di sana dia harus bertemu dengan Elisa untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi Elisa di sini malah menyuruh suruhannya untuk datang kepada Naaman dan mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Dengan perasaan kecewa, dengan perasaan gusar, karena bukan Elisa sendiri yang harus mentahirkan dan menemui Naaman, dan dengan perasaan panas hati, Naaman pergi. Dan ia mau mandi di sungai Yordan ketika ada yang menasehatinya. Dan pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir dalam ayat 13-14. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita tadi, kita dapat merenungkan bersama-sama bahwa sakit yang paling berbahaya pada zaman itu ialah penyakit kusta. Namun untuk pada saat ini, pada zaman sekarang ini, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Sebaik apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, dihormati dan terpandangnya kita pasti pernah membuat kesalahan yang mendatangkan penderitaan. Penderitaan yang membuat kita dikucilkan, dihina, dan bahkan membuat kita merasa tidak berdaya. Namun percayalah, di dalam ayat 14 ini dikatakan bahwa kita harus mempercayai abdi Allah. Kita harus mempercayai bahwa suatu perintah itu penting, bahwa kepatuhan itu penting, ketaatan itu penting. Satu kesalahan akan selalu diingat dibandingkan 1000 kebaikan. Tetapi ingatlah, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Ketika kita melakukan firman sesuai dengan Tuhan mau, terjadilah mujizat. Dan ketika kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka terjadilah pemulihan. Sehingga kita dapat memperoleh kembali kesukacitaan dalam menghadapi kehidupan yang dimana Tuhan lebih tahu yang terbaik
bagi kita semua. Dan kita dapat dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan. Dan kita dapat memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.